Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang apakah ajarannya Andy Simon itu tergolong bidat, gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari segi ajarannya, ya. Jadi bukan pribadinya, tapi ajarannya. Sebelum saya memulai video ini, ya, saya ingin menampilkan video dari timnya Andy Simon. Ya. Jadi di video ini yang sebelah kiri itu namanya Pak Denny, yang di tengah itu Pak Andi, ya. Yang di paling kanan itu adalah Pastor DHI. Ya. Saya tidak mengenalnya Pastor DHI. Ini saya ambil dari channelnya beliau, Pastor DHI. Ya. Jadi Pastor DHI ini ke tempatnya Andy Simon untuk interview timnya Andy Simon masalah pelaporan Patrice Smith, ya. Nah, ini kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh timnya. Kenapa kami laporkan dengan dasar bahwa ya, dia sudah menyinggung pribadi. Kalau masalah pengajaran, masalah tata cara, itu bukan anak kita. Kalau kita lihat di sini, ya, Pak Andi ini mengatakan kalau jangan menyerang pribadinya. Tetapi kalau pengajarannya itu adalah bukan ranahnya mereka, dibilang begitu. Itu mungkin maksudnya kalau mau kritik omongannya ajarannya, jangan pribadinya, gitu. Ini yang saya lakukan sekarang. Saya mengkritik ajarannya Pak Andy Simon, gitu ya. Apakah ajarannya beliau ini sesuai dengan Alkitab atau bisa dikategorikan pengajaran bidat atau sesat, ya. Kita putar dulu videonya dari Pak Andi, ya. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, ya, di slide yang besar ini di belakang Pak Andi berdiri, ini dikatakan di sini dia menjelaskan tentang 1 Korintus 14 ayat 14 tentang bahasa roh, ya. Nah, di slide ini ditulis kalau di slide ini ditulis sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, di situ bahasa lidah, ya, bukan bahasa roh. Rohku yang berdoa, tetapi akal pikiranku tidak. Ini tidak kelihatan sih di slide-nya. Mungkin tulisannya tidak berfaedah, ya, sesuai dengan apa yang dia katakan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku yang berdoa, tetapi akal pikiranku tidak berfaedah sama sekali. Orang yang sama yang ngomong ini. Kalau kita berbicara dengan bahasa lidah, ya, akal budi kita itu tidak berfaedah, tidak ada gunanya, tidak berfaedah, ya. Apakah yang ini yang dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 14? Kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 14, dikatakan di sini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa, ya. Bukan tidak berfaedah, ya, tidak turut berdoa. Itu sangat berbeda sekali artinya tidak turut berdoa dan tidak berfaedah, gitu. Jadi Pak Andy Simon ini membangun sesuatu ajaran, ya, dari kalimatnya dia sendiri, itu tidak berfaedah. Bangun suatu ajaran dari pikirannya dia sendiri. Nah, ini akan sangat menyesatkan. Selanjutnya kita lihat juga di bagian lain. Kalau engkau sedang berdoa dalam roh, ini turn off. Ini harus ribut. Matikan akal budimu. Di sini dikatakan akal budi dimatikan, di turn off, dimatikan akal budi kita. Sekarang kita berbicara jujur saja, ya. Bisa nggak Anda mematikan akal budi Anda? Jadi seperti halnya akal budi itu adalah apa yang kita miliki secara natural. Mungkinkah kita mematikan akal budi? Sama juga kita bisa nggak Anda mematikan jantung Anda dulu baru berdoa? Ya mati, ya. Jadi ini pengajaran apa ini? Maksudnya pengajaran yang sangat asing buat kita. Dari mana asalnya? Pengajaran
akal budi itu dimatikan supaya kita bisa berbahasa roh. Perbedaan antara manusia dan binatang itu adalah akal budi. Manusia punya akal budi, binatang tidak punya akal budi. Apakah kita harus sama seperti binatang supaya kita bisa berbahasa roh? Itu maksudnya kan? Ini pengajaran-pengajaran yang terlalu asing ya buat kita sebenarnya. Ini pengajaran entah dari mana asalnya. Jadi akal budi itu ya, akal budi itu Tuhan berikan kita akal budi supaya kita bisa berkomunikasi, gitu. Supaya kita bisa ketika kita membaca Alkitab kita bisa mengerti. Ya, itu dibutuhkan akal budi. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan, itu kita membutuhkan akal budi supaya kita mengerti apa yang kita bicarakan, apa yang kita doakan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mematikan akal budi kita? Jadi apakah Pak Andi Simon ini tidak pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan di Matius 22 ya, mengatakan ini hukum yang pertama dan yang terutama ya, adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Bagaimana kita jika berdoa pada Tuhan, kita turn off, kita matikan akal budi. Sangat bertolak belakang dengan Matius 22 ini. Ya, jadi pengajaran ini nomor 1 sangat bertolak belakang dengan Matius 22. Tuhan bilang, gunakan segenap akal budimu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Pak Andi Simon mengatakan, matikan akal budi. Kira-kira menurut Anda ini sejalan apa bertolak belakang? Ya. Dan yang selanjutnya juga dikatakan di sini, jangan menggunakan logika. Ya. Logika itu sama ya. Logika itu manusia membutuhkan dalam berpikir, dia menggunakan logika. Sama halnya dengan binatang. Binatang tidak mempunyai logika. Ya. Yang punya logika adalah manusia. Kita lanjut pada ajaran yang selanjutnya. Dia juga mengatakan kalau ini sangat menghina sekali menurut saya ya. Saudara mau nungging, mau ngangkang, mau jongkok, mau tidur, terserah. Cari stylemu sendiri sama Tuhan. Yang penting, you must have hiding place to pray. Ajaran apa ini? Dia katakan bahwa berdoa kepada Tuhan itu terserah. Ya. Terserah mau nungging kah, mau tiduran kah, mau ngangkang kah. Bayangkan, walaupun Anda sendiri, ini jujur aja Anda katakan, walaupun Anda sendiri, apakah Anda berdoa nungging? Apakah Anda berdoa ngangkang? Ini ajaran apa ini? Saya tidak pernah mendengar ajaran seperti ini sebelumnya. Ini ajaran yang asalnya dari mana? Yang jelas bukan dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau kita berdoa bisa nungging atau ngangkang, walaupun sendiri. Ini walaupun kita sendiri, kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Masa kita berdoa ngangkang? Yang benar aja. Aja sesat ini. Saya tidak yakin kalau dia mengaku dia dari Tuhan. Dan yang berikutnya adalah mengenai bahasa roh. Memang ada dua macam speak in tongue ini. Ada sonolalia dan glossolalia. Dikatakan di sini bahwa bahasa roh itu ada dua jenis. Bahasa roh senolalia dan glossolalia menurut dia ya. Kalau Anda mau mengetahui tentang bahasa roh lebih jelas lagi, lihat di video saya di atas ini, ada warna silver itu, diklik aja situ. Itu saya menjelaskan tentang detail tentang bahasa roh. Tapi di sini saya mau menjelaskan secara garis besar ya, tentang mereka selalu mengaku kalau bahasa roh itu ada dua jenis gitu ya. Glossolalia dan
Senolalia. Ya. Istilah-istilah ini baru dibuat pada abad ke-19 dan 20. Ya. Sedangkan tidak ada sebelum Pentakosta karismatik ada, ini istilah ini belum ada. Jadi ini istilah-istilah baru yang mereka buat sendiri, gitu ya. Memang ada bahasa, ya, bahasa kalau di bahasa Indonesia-nya itu diterjemahkan bahasa roh, yang sebenarnya bukan bahasa roh ya. Bahasa itu asalnya dari bahasa, kalau di 1 Korintus 1 Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat itu bahasa. Mereka mulai berbahasa yang lain. Bahasa di sini bahasa yang aslinya yaitu Yunani adalah glosso. Glosso itu artinya bahasa, language. Dan language dalam bahasa Inggris itu arti kata itu, akar katanya itu dari tongue. Tongue itu lidah. Itu turunan dari kata tongue menjadi language. Ya. Dan di situ juga ditulis bahasa Yunani-nya. Di ayat 4 ini ditulis bahasa-bahasa lain, ya, bahasa-bahasa lain yang mereka ucapkan. Ini bahasa Yunani itu sebenarnya laleo. Laleo itu artinya adalah laleo itu artinya berbicara atau speaking, berbicara. Laleo itu berarti kalau terjemahnya adalah speaking in tongue. Yang maksudnya adalah bahasa lidah. Bahasa lidah itu, ya, bahasa lidah itu ya bahasa manusia. Ya. Makanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa roh itu agak menyesatkan buat menurut saya, ya. Karena apa? Seolah-olah bahasa roh itu adalah bahasanya Roh Kudus. Padahal tidak, ya. Bahasa roh itu adalah ditulis huruf kecil rohnya. Itu bahasa rohnya manusia. Karena manusia itu terdiri dari 3 jenis. 3 unsur, ya, terdiri dari daging, jiwa, dan roh. Itu tubuh, jiwa, dan roh. Itu manusia. Dan rohnya ini adalah roh manusia, bukan Roh Kudus. Nah, kalau ditulis di sini diartikan bahasa roh, seolah-olah kita mengerti kalau ini adalah bahasanya Roh Kudus, padahal bukan. Bahasa lidah, bahasa manusia yang kita ucapkan dengan menggunakan lidah kita itu bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Itulah bahasa roh yang sesungguhnya itu seperti itu. Bahasa yang bisa dimengerti, bukannya hahaha hehehe oh yang seperti Pak Andi katakan. Ya, menurut dia itu bahasa roh, bukan bahasa roh, itu bahasa asal-asalan, bukan bahasa roh sama sekali. Sangat berbeda dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Jadi bahasa roh itu hanya satu jenis, ya, glosso. Atau kalau bahasa Inggrisnya glosa, ya. Tidak ada yang lain. Di Kisah Para Rasul 3 kali disebut bahasa roh, 4 kali disebut bahasa roh, ya. Tapi 4-4-nya menggunakan kata yang sama, gloso, ya. Dan di 1 Korintus juga sama, 1 Korintus 13, 1 Korintus 12, sama 1 Korintus 14 tentang bahasa roh. Ya, itu juga sama, gloso, menggunakan kata sama, gloso, nggak ada bedanya. Ya, itu perkataan yang sama, bahasa yang sama, atau bahasa lidah yang sama, speaking in tongue, speaking yang sama, bahasa manusia, bukan bahasa yang tidak ada artinya. Ya. Jadi pengajaran-pengajaran ini seperti bahasa roh ini memang sudah dasarnya Pentakosta karismatik, itu dibangun dari 2 dasar ajaran sesat. Bahasa roh dan kesembuhan ilahi itu adalah dasar mereka. Jadi mereka nggak bisa hilangkan ajaran seperti ini, gitu ya. Dan kita lanjut pada berikutnya itu ayat yang ke-15, ya. Ini 1 Korintus 14 ayat 14 yang videonya Pak Andi ini. Ayat yang ke-15 itu tidak pernah dibaca, ya. Maksudnya dibaca, tapi tidak pernah dijelaskan. Ayat 15-16 ini dibaca mereka, tapi tidak dijelaskan, hanya dibaca saja, ya. Nah, apa yang 1 Korintus 14 ayat 15 dan 16? Ya, saya baca ini, yang saya jelaskan ini, apa artinya. Ini adalah penjelasan dari ayat 14-nya, ayat 15 dan 16. Mereka selalu mengambil suatu ayat firman Tuhan, stop di satu tempat, di mana ayat 15-16 itu justru menjelaskan apa maksudnya, gitu ya. Selalu mereka menggunakan hal ini.
cara mereka menerjemahkan, menafsirkan Alkitab itu seperti ini. Jadi sangat menyesatkan sekali. Ayat 15 saya baca ini. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi rohnya itu, akal budi tidak bisa dimatikan. Dia tidak pernah menjelaskan hal ini. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budiku. Aku bernyanyi dengan rohku, memuji Tuhan dengan rohku. Aku memuji Tuhan juga dengan akal budiku. Jadi kita pakai semua akal, budi, dan roh kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Bukan akal budi dimatikan. Bahkan ayat selanjutnya menentang apa yang diajarkan ke dia. Ya. Ini saya kasihan sama jemaatnya saudara-saudara. Mereka sebenarnya mendengarkan, terpaku, dihipnotis atau seperti apa begitu ya. Masa mereka tidak mengerti tentang hal ini. Kalau ada seorang pendeta yang berbicara satu ayat, baca ayat selanjutnya atau sebelumnya, apakah maksudnya itu sama seperti yang diperkatakan oleh pendeta itu? Bukan. Jadi kita harus sebagai orang Kristen harus lebih pintar sedikit ya. Maksudnya ayat suci ini dibuat buat orang Kristen supaya kita lebih pintar, lebih mengerti firman Tuhan, lebih pintar, lebih mengetahui kehendak Tuhan gitu ya. Ya memang terima aja semua ajaran masuk ke dalam pikiran kita sehingga pikiran kita ini jadi kotor ya, disusupin oleh ajaran yang sesat seperti ini ya. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Ini sangat sesat sekali ini maksud saya. Ayo kita lihat dulu videonya. Apa itu dosa? Dosa itu suka mendakwa, menghakimi. Tapi ketika dinyingkapkan kebenaran, susah ada orang mengakui kesalahan. Itu dosa. Dikatakan di sini adalah dosa. Ya. Dosa itu menurut Pak Andi Simon, dosa adalah suka mendakwa dan menghakimi. Itulah dosa menurut dia. Rendah sekali ya. Saya heran. Dia dapat informasi dari mana sebenarnya kalau dosa itu adalah suka mendakwa dan menghakimi. Ini filosofi dunia yang dibawa masuk ke dalam gereja. Ya. Jadi campur, jadi aduk di dalam firman Tuhan. Jadilah ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya. Kalau menurut Alkitab apa itu dosa? Ya. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 4. Ini apa yang Alkitab katakan tentang dosa-dosa itu apa? Ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi kalau kita melanggar, termasuk melanggar firman Tuhan, 10 perintah Tuhan itu adalah dosa. Melanggar semua perintah Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah dosa. Itulah dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ya. Ketika Adam dan Hawa melanggar perkataan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa jangan makan buah dari pohon yang diterah ini. Ya, itulah firman Tuhan. Tuhan mengatakan itu. Tetapi karena dilanggar oleh Adam, oleh Hawa pada saat itu, yang pertama kali makan adalah Hawa, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Melanggar firman Tuhan. Itulah dosa. Bukannya suka mendakwa dan menghakimi. Aneh menurut saya. Ya, pengajar-pengajar seperti ini yang sembrono, yang main asal ucap, tidak mempelajari dulu artinya apa di Alkitab, ya, yang malas untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi itu malas. Mempelajari tentang sejarah-sejarah itu malas. Asal baca aja, oh inilah artinya, sehingga ajarannya menjadi menyimpang. Nah, kita sudah lihat ya, apa yang diajarkan oleh Pak Andi Simon. Nah, kita sudah lihat ya, apa yang diajarkan Pak Andi Simon. Kira-kira yang menurut Anda, ya, seorang pendeta yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Alkitab,
bahkan bertolak belakang dari Alkitab, bahkan dia sendiri tidak mengerti Alkitab. Nah, apakah orang-orang seperti ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat? Apakah kuasa itu diberikan kepada manusia, orang-orang seperti ini? Nah, di dunia ini banyak sekali pendeta-pendeta yang jauh lebih baik dari beliau, ya, yang bekerja mempelajari firman Tuhan itu secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu ajaran yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan itu banyak sekali. Ya. Kenapa Tuhan tidak memakai mereka? Kenapa Tuhan memakai orang-orang yang sembrono seperti ini? Ya. Jawaban cuma satu, bukan dari Tuhan. Ya. Di video ini saya juga ingin mengkomentar tentang video Pak Ali sendiri. Pak Ali sendiri itu pernah mengaku ya di dalam videonya. Kita lihat dulu videonya. Jangan cari Pastor Andy. Please. Carilah Tuhan Yesus. Dia sumber kekuatan. Dia sumber kesembuhan. Jangan cari manusia. Juga jangan cari termasuk Pastor Andy. Jangan. Dia mengaku dalam videonya kalau dia katakan jangan cari saya, ya, cari Tuhan Yesus yang punya kuasa, gitu ya. Saya tidak bisa apa-apa. Itu menurut Pak Desimo. Ini benar. Dia katakannya itu benar. Karena kita tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa adalah Tuhan Yesus. Tetapi ya, kalau dia sadar, dia punya pendapat seperti ini, di akal pikirannya dia, di akal budinya dia, yang dia gunakan, dia tahu kalau dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa apa-apa. Dan kuasa itu hanya dari Tuhan Yesus yang bisa memberikan, yang punya kuasa, gitu ya. Tapi kenapa kalau orang Kristen yang datang pada dia untuk disembuhkan, gitu, diterima sama dia, bahkan disediakan kolam kesembuhan, bahkan disediakan apalagi itu minyak yang didoakan katanya bisa menyembuhkan, disebut dengan minyak urapan. Kenapa disediakan media-media seperti ini? Kalau Anda sendiri sudah sadar kalau dia tidak punya apa-apa, hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa, gitu. Kenapa disediakan, gitu? Maksudnya dia menyatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan perbuatannya, gitu. Perkataannya bertolak belakang dengan perbuatannya. Perbuatan bertolak belakang dengan perkataan sebelumnya, gitu. Orang-orang pengajar-pengajar yang seperti ini, saya ingat Rasul Petrus ya, mengatakan di Petrus 2 ayat 22 ya, dikatakan, Petrus mengatakan orang-orang seperti ini, ada peribahasa yang mengatakan anjing akan kembali kepada muntahnya dan babi akan kembali kepada kubangannya. Jadi kalau Anda lihat anjing, Anda pernah lihat anjing muntahnya itu dimakan lagi sama anjing. Anjing kembali pada muntahnya. Apa yang dikatakan? Barusan dia percaya bahwa kuasa itu adalah Yesus punya, Tuhan Yesus punya. Tapi dia mengatakan perbuatannya kebalikan dari perkataannya, balik lagi kepada hal-hal yang duniawi, gitu ya. Jadi kalau dia sadar, kenapa diteruskan? Menurut saya ini seharusnya, kalau menurut Alkitab, dan secara Alkitabiah, kalau dia pernah berdoa terus orang sembuh, seharusnya kalau ada orang lagi ingin datang kepada dia, jemaatnya atau orang lain atau siapapun datang mau disembuhkan ya dari sakit penyakit, yang seharusnya dikatakan apa? Yang seharusnya dikatakan jangan datang kepada saya tidak punya kuasa, yang punya kuasa itu adalah Tuhan Yesus, gitu ya. Anda kalau sakit, Anda ke rumah sakit. Kalau Anda perlu dokter, Anda ke dokter, ke rumah sakit, dicek apa salahnya, ya. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan obat itu adalah dokter, bukan saya. Dokter itu bisa tahu dan dikasih obat bisa sembuh. Kalau Anda datang kepada ahli Simon atau kepada pendeta yang lain yang mengaku bisa menyembuhkan, berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Ya. Memang ahli Simon siapa? Mempunyai
hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dia manusia juga, kita manusia juga. Kita berdoa kepada Tuhan untuk penyembuhan. Andi Simon berdoa kepada Tuhan penyembuhan. Hasilnya akan sama. Itu tergantung dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita sembuh, kita pasti sembuh. Nggak usah datang ke pendeta yang ngaku mempunyai kesembuhan. Ya. Kita berdoa sendiri, bisa. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau Anda datang kepada pendeta yang mengaku bisa menyembuhkan, berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Anda percaya kepada Andi Simon bisa menyembuhkan, atau pendeta lain bisa menyembuhkan. Anda percaya itu, Anda kurang percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan ketika Anda berdoa. Ya, orang-orang Kristen seperti ini harus dibina, harus dikasih informasi yang benar. Supaya mereka itu mempunyai pemikiran yang benar, mempunyai pemikiran, pengetahuan tentang Kristus itu secara benar, gitu ya. Jadi zaman ini bukan zaman mujizat. Zaman mujizat sudah lewat, yaitu pada zaman para rasul abad pertama. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, dia melakukan mujizat-mujizat. Bukannya saya tidak percaya dengan mujizat, ya. Saya percaya dengan mujizat apa yang Tuhan Yesus lakukan di zamannya pada saat Tuhan Yesus hidup. Saya percaya dengan mujizat-mujizat. Semua mujizat yang ditulis di Alkitab saya percaya. Saya percaya dengan rasul-rasul yang sudah ke-12 rasul yang sudah diberikan mujizat, kuasa mujizat kepada dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sendiri di Matius 10 ya. Hanya kepada 12 rasul ini. Dan 12 rasul ini melakukan suatu mujizat dan saya percaya itu terjadi. Ya. Yang saya tidak percaya adalah pendeta-pendeta seperti Andi Simon ini yang mengaku bisa menyembuhkan, mengaku mempunyai mujizat yang sama seperti rasul, ataupun pendeta-pendeta lain yang mengaku mempunyai kuasa yang sama mujizat seperti rasul. Tidak ada. Zaman ini bukan zaman mujizat. Zaman ini adalah zaman kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa apa yang kita baca, karena kita sudah disediakan Alkitab, kita bisa baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, itu bukan hanya dongeng-dongeng, itu benar-benar hal yang terjadi. Jadi ketika ada mujizat, itu benar-benar terjadi. Tuhan Yesus mencelihkan, membuat orang buta dari lahir itu benar-benar melihat kembali. Itu adalah kuasa dari Tuhan, itu benar-benar terjadi. Jadi zaman ini bukan zaman mukjizat. Ya, kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 29, Yohanes 20:29 mengatakan demikian. Karena engkau, ini perkataan Tuhan Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan kata selanjutnya, berbahagialah apa? Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Ini zaman kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa mujizat terjadi. Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan, jelas masih bisa menyembuhkan, tapi tidak melalui pendeta seperti ini. Tuhan Yesus menyembuhkan, kita berdoa. Ya, kalau rencana Tuhan memang kita sembuh, kita sembuh. Saya rasa cukup sekian. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.